terutama Bang Suma ini adalah guru paling besar di ya sekarang kan. Nah, ada ndak pernah di sini saya rungkat atau bagaimana kan? Ndak ada kan? Ndak ada saya keluar kata-kata yang tidak baik atau mengkoreksi atau bagaimana kan? Karena apa? Jiwa saya itu adalah independen, nasionalis. Nah, kenapa saya katakan nasionalis independen? Karena itu kita ini satu Tuhan. Cuma caranya kita itu yang berbeda. Caranya kita aja yang berbeda. Kita kan satu. Yang menciptakan segalanya itu adalah Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kan atau Allah. Ya toh. Jadi saya itu merujuk ke situ saja. Untuk bilang begini-begini ya itu kan ya dari kita saja itu. Ya. Sama kalau kita raja ya pusatnya mau kita raja ya ada yang dari Palopo lewat Palopo dari Parepare ya lewat Nrekang sana baru sampai tapi tujuannya tetap kita raja. Jadi samalah kita ini tujuan kita ini satu hanya kepada Allah satu Tuhan tetapi di dalam itu ya banyak ada yang dari sisi kiri lah sisi kanan lah atau dari bawah lah. Saya kira seperti itu ya untuk menarasikan pasti dimengerti lah maksud saya. Betul enggak Bang Suma? Betul. Oke, tapi lanjut. Saudara, ada yang juga mau ke Toraja, tapi dia naik pesawatnya ke Surabaya. Tapi dia percaya dia sedang ke Toraja. Oh itu sesat itu. Berarti dia itu harus nggak bisa balik lagi karena udah hancur pesawat. Oh berarti itu sudah binasa namanya itu Bang Suma. Sesat baru binasa kan. Itu dia makanya. Toraja mungkin tidak celaka. Nah, banyak jalan ke Toraja betul. Itu maksudnya. Saudara paham mungkin situ ya? Oke ya. Tapi menarik Bang Andreas ini mengatakan bahwa antara pemahaman Bang Andreas dengan orang-orang Muslim itu bahwa satu Tuhan. Betul ya Pak Andreas ya? Iya betul, kalau kita merujuk artinya orang-orang yang memang punya kapasitas, punya ilmu, pasti ujung-ujungnya itu ke sana itu. Cuma karena ya tadi mengatakan bahwa seperti mau ke Toraja kan ada lewat Pinrang, ada lewat Palopo dan sebagainya kan satu tujuan. Iya. Begitu. Iya. Nah, kira-kira kalau Pak Andreas nama Tuhannya siapa? Ya itulah maksudnya ini kan sudah perbedaan kan ya mungkin kalau di situ kan ya kita sudah analogikan tadi kan mungkin Anda di Palopo. Aja Pak jawab Pak terlalu banyak basa-basi Pak Andreas. Maksudnya begini Pak Andreas karena Pak Andreas kan tadi kita udah sepakat nih bahwa Tuhan kita adalah satu sama gitu kan ya kalau kami di Muslim kan jelas Tuhan kita itu Allah gitu loh. Ya itu juga sama kan di Kristen. Yesus sendiri bilang apa? Allah kita itu Tuhan yang Esa. Allah itu Esa. Jadi menurut Pak Andreas itu Tuhan itu nama pribadi atau nama gelar? Itu Allah pribadi itu Allah dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia. Yesus sendiri kok bilang Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Benar enggak? Bukan gelar ya? Bukan gelar ya, tapi nama pribadi ya. Bukan kalau Allah. Tapi kalau Tuhan ya itu yang gelar, tapi Allah itu yang nama. Ya, makanya dikatakan Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan Allah kita itu Esa. Jadi yang Esa di sini Allah. Seperti itu pemahaman saya. Oke? Iya. Terus tadi ada sedikit juga nih Gurunda ya, izin sebentar. Terkait dengan Bapak tadi mengatakan masalah sunat. Ya. Mila Ibrahim. Menurut Bapak itu wajib atau tidak, Pak? Bapak? Yang mana? Masalah sunat. Ini ya maksudnya pasti wajib karena ini sunat ini manfaatnya itu kan baik. Jadi kalau yang baik itu kenapa tidak wajib? Ya kan? Jadi kita pakai logika lah. Jadi makanya kita dikasih itu akal dan pikiran. Jadi kalau yang baik ya pasti kalau hasilnya yang baik ya itu kan baik. Saya curiga ini Pak Andreas jangan-jangan saya muslimnya jadi menyamar ini. Tidak. Enggak, ini loh makanya ini kan kita sepakat di sini apalagi kan enggak mungkin saya bohong kan menjual suku saya bahwa coba tanya Toraja yang laki-laki
walaupun non muslim apa disunat apa tidak yang sudah berumur ya, yang sudah berumur. Kalau tidak disunat berarti itu satu tanda kemaluan bagi orang Toraja yang laki-laki tidak disunat. Kalau ada yang mengiyakan di sini berarti itu betul. Karena kenapa saya katakan berani saya katakan di sini, karena kan saya tahu ada katanya mengaku tadi dari Sangala, dari apakah betul tak itu? Coba tanya orang Kristen di sana yang non muslim di sana itu disunat enggak? Yang sudah masuk umur ya. Jangan tanya yang balita. Oke. Nah, dan itu juga fungsinya itu kan baik. Baik. Bersih. Berarti bertentangan dengan pengajaran Paulus ya Bang ya. Ya, kalau baca di Galatia 5:2 itu Bang. Apa kata Paulus? Sesungguhnya aku Paulus berkata, sebentar dulu Bang. Ada terlalu banyak ngomong dari tadi. Oke, lanjut. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, coba ditanggapi Bang itu, karena menurut Paulus, Yesus nggak berguna lagi kalau kau sunat, silakan. Soalnya saya juga begini kan, bukan mengartikan bahwa sunat itu hanya satu, artinya tertuju hanya kepada khitan ya, mungkin ada sunat yang lain ya. Tapi kalau sunat untuk khitan, saya memang katakan ya, kalau itu yang dimaksud Paulus ya, kelirulah Paulus itu keliru. Berarti Anda membantah Paulus. Anda tidak setuju. Saya tidak setuju. Kalau ini maksudnya kalau sunat yang khitan ya, yang kulup itu ya, loh. Iya, yang kulup. Betul kulup ini Bang. Makanya saya katakan tadi, kecuali ada enggak tahu lah maksudnya ke Paulus itu kan dia mengarah atau tertuju kepada sunat yang bukan kulup itu ya, itu saya tidak tahu. Tapi kalau itu yang dikomentari atau dibantah oleh Paulus, saya sendiri tidak cocok dengan Paulus, tidak sepakat. Tidak sepakat karena ini kan memang baik, tujuannya baik, ya toh. Dan kami memang disunat. Yang membawa Kristen itu Paulus loh Pak. Kalau itu kan nama organisasi kan, nama organisasi itu yang Kristen, ya, nama organisasi. Jadi itu nama saja, itu bukan ajaran ya, bukan ajaran Kristen. Jadi Paulus itu tidak semua ajaran Kristen itu dibawakan oleh Paulus. Tapi kalau kata Kristen itu kan sudah dijelaskan sama saudara Bang Suma tadi bahwa itu adalah dari kata Kristus ya, atau yang diurapi. Nah, dari situ. Jadi itu nama organisasi itu, atau kalau kita di Indonesia kan sudah dibilang agama. Nah, itu. Ya, tapi kalau ajaran Kristen tidak semua dari Paulus. Tidak semua. Jadi bukan Paulus yang membawakan ajaran Kristen, bukan semuanya. Bukan. Gini Pak, kalau ajaran Yesus iya, hukum Taurat itu tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi runtuh. Tapi kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun Pak. Berarti tanpa terkecuali. Tidak setuju lagi dengan kata-kata si Paulus ini. Itulah saya katakan, itu kan perspektifnya Paulus. Apa maksudnya? Ya itu kan saya tidak tahu apa maksudnya Paulus mengatakan itu, ya kan? Apa maksud dia? Tetapi ketika kita cross check dalam kehidupan sehari-hari, ya ternyata ya memang ya saya katakan ya saya sendiri begini ya. Ada yang tidak kecocokan dengan statement Paulus. Contoh kayak begitu kan, Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Tapi ketika Paulus mengatakan yang sudah dibaca tadi itu kan, ya berarti kan sudah berbeda lagi kan? Gitu. Sedikit lagi Pak Andreas ini bisa lurus ini. Nah, oke, Anda sudah banyak menolak perkataan Paulus. Mohon maaf ini suara ya habis konser. Kita ke ajaran Yesus. Yesus di Bible tidak pernah mengkonfirmasi Kristen Pak. Yesus itu berkata, aku diutus saja kepada domba yang hilang dari umat Israel, itu Bani Israel. Nah, kenapa Bapak malah menuhankan Yesus? Begini ya, bahwa Yesus, ya poinnya tadi ya, bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen kan? Benar. Begitu. Kata Kristen ini kan maksudnya itu nama kan? Nama. Jadi Kristen itu belum ada.
Itu kan kata Kristen itu muncul setelah Yesus sudah tidak ada di dunia. Kristen Ya kan? itu artinya apa? Menurut Bapak, Kristen itu apa? Nah, ya Kristen itu kan diambil dari kata Kristus. Pengikut Ya, Kristus kan? ya pengikut Kristus. Nah, Kristus. Atau yang diurapi. Ya. Anda mengatakan pengikut Kristus, Kristen pengikut Kristus. Iya, atau Yesus Kristus. Sementara Yesus itu atau Kristus atau yang diurapi tidak pernah mengenal Kristen. Berarti ini cinta bertepuk sebelah tangan ya. Yesus tidak pernah mengakui Kristen. Yesus tidak pernah menyatakan diri dia juru selamat bagi Kristen. Kalau kita baca di dalam Bible Perjanjian Baru, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi tak satu pun tak satu pun Kristen itu tidak ada sangkut pautnya Kristen ini dengan Yesus. Karena ajaran Kristen ini kan yang dibawa Paulus setelah Yesus terangkat. Tapi Anda pun menolak, ya ketika Yesus sudah terangkat kan. Tetapi Anda pun menolak perkataan Paulus, pengajaran Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, Anda ini sebenarnya gimana, Bang? Nah, itulah saya katakan. Ini kan Paulus ini adalah manusia. Ya kan, manusia juga itu Paulus. Cuma jabatannya sebagai rasul setelah dia dipilih kan. Tetapi di dalam diri Paulus itu juga namanya kan manusia. Tidak mungkin dia adalah manusia yang sempurna. Jadi statement atau pemikiran apa yang dianukan Paulus itu ya belum tentu kebenaran semua. Karena ada sifat kemanusiaannya. Namanya kita manusia itu pasti terbatas. Gitu loh. Yesus juga ada manusianya, Bang. Gimana sih? Nah, kalau Anda berbeda izin sedikit, Bang. Anda menolak ajaran Paulus. Bukan saya menolak semua. Yesus tidak mengenal. Berarti Anda pilih-pilih ya? Ya, maksudnya yang sesuai selera Anda gitu. Ya, maksudnya yang cocok. Maksudnya yang cocok, yang tidak ya tidak. Jadi jangan kita mau memukul rata kan? Gitu. Wow. Ya, jadi yang cocok. Sementara Yesus sendiri tidak mengenal ajaran kekristenan. Anda di mana ini? Posisi Anda di mana? Ke Yesus Anda tertolak. Kalau mau jadi Kristen sejati, Bang, ikut si Paulus. Tapi Anda juga menolak perkataan-perkataan Paulus. Nah, Anda di mana posisinya nih? Yesus ingat, Bang, Yesus tidak pernah memperuntukkan dirinya untuk di luar Bani Israel. Di dalam Bible tertulis di Ibrani 1:3 ya kalau nggak salah. Bukan. Di Kisah Para Rasul ya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, Benar kata Yesus di Markus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Benar perkataan data-data ini. Nah, jadi secara Kristen Anda tidak dikenali oleh Yesus. Kenapa Anda tuhankan? Ya. Kemudian secara pengajaran kekristenan oleh si Paulus, Anda tolak surat-suratnya. Anda berdiri di mana, Bang? Begini ya. Oke, bisa saya tanggapi. Bunda terhormat mengatakan tadi Yesus itu menolak Kristen. Itu tidak ada tertulis itu bahwa Yesus menolak Kristen. Tidak ada itu. Jadi kan saya ini mengkonfirmasi ya atau menyampaikan yang memang betul-betul tertulis. Kalau ada, Bang, konfirmasi Yesus tentang Kristen di mana? Ya makanya saya bilang, Ibu kan menerasikan tadi atau menyampaikan bahwa Yesus itu menolak Kristen. Itu tidak ada tertulis. Tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal sama aja menolak kan, tidak mengenal berarti. Anda mengaku pengikut Kristus. Iya, tapi tidak ada tertulis yang bahwa Yesus itu menolak. Tidak ada itu. Ya sama aja tidak ada tertulis Yesus itu mengenal Kristen. Kalau Anda memilih itu. Betul. Di dalam. Betul, kan? Jadi itu hanya Gurunda, mau masuk Gurunda. Di dalam Bible, Bang, tidak tertulis Yesus itu Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Itu kan kata Tuhan ini ya saya kira ya banyak ya itulah ilmu kan, banyak arti ya. Jadi kita nggak bisa begitu, Bang. Nggak bisa begitu, Bang. Sesuatu yang Anda imani, Bang. Ya. Sesuatu yang Anda imani tanpa landasannya, tanpa data dalil, itu namanya omong kosong.
Nah, Anda imani Yesus Tuhan. Nah, itu kan Sebagai Tuhan dia Bang, tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat. Sebagai di data pun tidak ada Yesus itu Tuhan. Tapi dia adalah Tuan atau Rabi atau junjungan atau guru. Apalah. Ya, dia tidak ada tertulis dia Tuhan, tapi Anda Tuhan kan. Iya, makanya saya sudah bahas tadi itu awal-awal tadi sebelum kita masuk, sebelum juga saudara Bang Suma yang alasan Anda menuhankan Yesus apa, ayo? Ya itu saya sudah alasannya tadi. Alasan saya tadi katakan. Kami nggak nyimak tadi Bang. Gurunda juga saya sudah sampaikan tadi kan. Gurunda mau masuk, mudah-mudahan Anda masih bisa tertolong. Alasan Anda menuhankan Yesus apa Bang? Itu kan saya katakan, Tuhan ini gelar ya, gelar. Jadi Tuhan kita menuhankan sesuatu itu maksudnya karena kita mengikuti atau tunduk takluk dikendalikan oleh oleh sesuatu itu. Jadi contoh. Saya tanya Bang, pertanyaan saya simple. Anda menuhankan Yesus itu kenapa? Karena apa? Ya karena saya mengikuti. Ya kan, saya mengikuti. Saya tunduk dan patuh kepada pengajarannya. Berarti saya itu menuhankan. Nah, gitu. Apakah kau percaya Bang? Kalau apakah kau bisa menyamakan? Apakah sama antara Rasul dengan Tuhan? Ya ini kan saya sudah bedakan di sini. Tuhan itu kita itu tergantung merujuk kepada sosok apa. Tuhan itu saya hanya tanya Bang. Apakah menurutmu seorang Rasul sama dengan Tuhan? Menurutmu nih aku tes kecerdasanmu Bang. Mohon maaf. Apakah menurutmu Tuhan itu sama dengan Rasul? Ya Bunda ini merujuk Tuhan itu kepada siapa dulu? Kalau kepada Sang Pencipta ya tidak sama lah. Kalau kita merujuk kata Tuhan itu kita merujuk Rasul dengan Tuhan Bang. Rasul dengan Tuhan. Betul. Apakah itu sama? Ya kalau disamakan, kalau kita merujuk kepada Sang Pencipta ya tidak sama lah. Masa sama? Dia manusia kok. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada yang saya sudah bilang tadi, ketika saya ikut dia, ketika apa yang diperintahkan saya ikuti atau saya tunduk takluk dengan apa yang itu, ya berarti itulah Tuhan. Saya mentuhankan dia, saya yang mentuhankan. Coba simpel, persempit. Menurut Anda, Paulus kan rasul, ya kan? Ya. Nah, ke-12 murid itu pun rasul. Ya. Sementara Yesus Anda tuhankan. Pertanyaan saya, apakah menurut Anda seorang rasul bisa juga dituhankan? Kalau dibilang bisa dituhankan, kalau hanya dituhankan saja ya bisa. Kalau hanya dituhankan. Tapi kalau kita merujuk bahwa dia itu Tuhan ini adalah dia itu Maha Pencipta atau ya tidaklah. Tapi kalau hanya menuhankan, saya kira bisa. Karena contoh kayak saya begini, kalau kami di Toraja, untung ada orang Toraja di sini kan, ada juga istilahnya itu puang. Kalau di Makassar mungkin Andi atau Daeng. Artinya kalau rasul itu, misalnya gini Bang, Paulus rasul. Kenapa tidak dituhankan di Paulus yang rasul ini? Ya tergantung siapa yang menuhankan dia, ya kan? Saya tanya Anda. Kenapa tidak menuhankan? Kalau Anda bisa menyamakan Tuhan dengan Rasul, kenapa Paulus tidak dituhankan? Tidak bisa disamakan, maksudnya tidak bisa disamakan. Kita buktikan ya. Anda sudah tahu. Anda sudah sadar bahwa Tuhan tidak sama dengan Rasul, Ya, artinya kalau kita merujuk kepada Sang Pencipta, jelas beda. Kalau Yesus? Kalau Yesus? Saya kan sudah katakan tadi, apapun kita bisa tuhankan, apapun. Yesus bisa dirasulkan, bisa Yesus disebut rasul. Ya kalau itu ya ada enggak tertulis Yesus itu rasul, Yesus itu nabi. Kalau makanya nabi makanya aku bilang Paulus ini seorang rasul. Tidak Anda tuhankan karena dia rasul. Jadi saya tanya, apakah menurut Anda seorang rasul itu beda dengan Tuhan? Jawab aja Bang, sama apa beda gitu. Ya Tuhan siapa dulu? Kalau Tuhan Sang Pencipta enggak? Itu maksudnya. Ya beda. Kalau Yesus? Ya beda juga. Namanya Yesus dengan Tuhan Sang Pencipta. Coba baca Ibrani 31. Baca aja. Yesus di sini rasul. Nah, berarti dia rasul. Ya kan? Rasul. Loh, kalau rasul kenapa dituhankan? Nah, itu tadi kan Bunda ini tidak menyimak ya. Kata menuhankan itu adalah sesuatu yang kita ikuti. Kita definisikan dulu apa itu rasul. Apa itu rasul? Kalau kami itu rasul itu kan artinya itu adalah pemberita.
ya, pemberita Injil, Injil, ya, itu rasul, penyampai, pemberi, pembawa kabar keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, itu rasul. Jadi gitu. Aduh. Jadi menurut kamu rasul ini bisa kau tuhankan juga ya? Ya tergantung saya. Kalau saya memenuhankan dia ya bisa. Tetapi kalau saya mau mensamakan bahwa dia adalah Tuhan Sang Pencipta, tidak. Si Paulus pun rasul, penyampai berita kan, ajarannya kan ada. Terus kenapa nggak ada yang tuhankan? Kenapa nggak ada yang menuhankan? Cuma kita kan surat-suratnya itu 13 loh. Kenapa nggak ada tuhankan? Dia pun rasul. Ya secara ini kan secara bahasa, seandainya dia ada, baru saya ikut dengan apa yang dia sampaikan kepada saya, apa yang dia perintahkan kepada saya, baru saya memang patuh mutlak tunduk kepada apa Yesus, Bang, Yesus yang rasul di dalam Bible Ibrani 3, pandanglah kepada rasul dan imam yang kita akui yaitu Yesus. Dia rasul dalam Biblemu. Pertanyaan saya, kenapa rasul ini kau tuhankan, Bang? Kau tuhankan Yesus kan? Betul. Nah, dari mana ini seorang rasul dituhankan, Bang? Saya kan sudah bilang tadi. Aduh, enggak ini ya, bolak-balik saya ini ya. Kenapa itu berarti rasul kita itu kau samakan dengan Tuhan ya, Bang ya? Ya, tidak saya samakan dengan merujuk kepada Sang Pencipta. Tidak, bukan, tidak sama. Siapa di sini pencipta? Bukan ya, Yesus. Allah. Oke. Kan yang pencipta. Tapi jadi, kenapa? Oke, definisi Tuhan apa dulu? Tuhan kan Yesus, padahal dia rasul. Definisi Tuhan apa? Ya kalau Tuhan itu kan maksudnya ini ya, yang kita ikuti, kita takluk, kita tunduk kepada dia kan. Definisi Tuhan apa, Bang? Kita buka KBBI ya. Oke, coba bacakan. Oke. Adalah tempat yang kita ibadahi, tempat kita berbakti, tempat kita memuja. Lanjut. Itu ya. Jadi kau ibadahi Yesus, Bapak gimana? Oke. Itu kan sudah jelas toh definisi Tuhan kepada kita berbakti, kita memuja kan? Ya itu sudah ibadah, beribadah kepada Tuhan. Iya, beribadah kepada penyembahan. Iya, sementara dia di Biblemu rasul. Iya, tapi kan ada di sini itu kepadanya kita berbakti, toh kepadanya kita berbakti, ya kan? Jadi saya ini kan berbakti. Masuk Guru. Rasul, Bang, rasul. Definisi rasul. Coba baca Wahyu 1:1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus menerima wahyu, berarti dia rasul, bukan Tuhan, Bang. Data di Bible tidak ada yang menunjang Yesus itu Tuhan. Tuhan, Kurios. Oke. Bunda, saya sudah katakan tadi. Kalau Bunda itu pikirannya atau hatinya tertuju bahwa Tuhan ini ditujukan kepada Sang Pencipta, memang kita tidak akan ketemu. Saya juga sudah mengakui bahwa itu bukan. Terus kenapa Yesus kau Tuhan kan, Bang? Tuhan apa? Enggak, Bapak Tuhan Pencipta. Yesus Tuhan apa? Ya itu kan tadi saya sudah bilang, Bunda sendiri sudah membaca di situ. Apa itu menuhankan? Itu kepadanya kita berbakti kan? Atau apa tadi? Salah satunya berbakti kan? Tuhan itu yang kita ibadahi, Bang. Ya, kita beribadah kan? Kepada Tuhan. Sementara yang kau Tuhan kan Yesus, padahal Bapak ada. Bapak ini Tuhan apa? Ya, hanya Tuhan mencipta. Sang Pencipta, penguasa. Penciptanya aja. Kau tidak beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Saya juga beribadah juga kepada dia. Berarti dua Tuhanmu. Enggak masalah. Tuhan Sang Pencipta sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan berapa Tuhanmu? Ya enggak masalah. Cuma enggak masalah kalau saya mau berapa Tuhan. Ya enggak masalah memang, Bang. Ya enggak masalah. Cuma kita itu harus dogma. Harus kita itu tahu di sini bahwa kita itu bertuhan kepada Tuhan yang benar, kan ada itu namanya Tuhan yang benar. Kalau Yesus ini kan kita Tuhan kan berarti ya dia juga kan benar karena dia bagian dari Tuhan sang Pencipta, firman. Kok bagian? Bagaimana caranya bagian, Bang? Ya maksudnya kan dia dari sana, ya toh? Bagian semua ini yang berasal, semua kita berasal dari Tuhan. Semua kita berasal dari Allah. Dari Allah di Biblemu kan? Nah, gimana itu? Kalau kau menganggap
Apa kata Yesus di Yohanes 17:14 ya? Yohanes 17:14. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan murid-muridnya. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17:14. Dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Gimana kau menganggap Yesus itu adalah bagian dari Tuhan? Berarti murid-muridnya juga bagian dari Tuhan. Loh, ini loh. Kenapa itu saya katakan bagian? Artinya kan Yesus ini firman dari Allah yang menjadi Yesus. Bukankah itu Semua bagian? itu yang terjadi, Bang. Coba baca di Mazmur, Bang. Dia menciptakan dengan berfirman. Semua terjadi karena kehendaknya. Di Mazmur. Iya, betul. Jadi ketika Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Hasil dari perkataannya ini, keinginannya ini, kehendaknya ini, kalimat perintahnya ini, jadi terang. Nggak ada yang menuhankan terang itu. Sama halnya Yesus. Yesus itu hasil dari firman Tuhan. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada tertulis firman itu Yesus, Bang. Halo. Tidak ada narasi di Bible firman itu Yesus, nggak ada. Kalau firman itu telah menjadi manusia, ada. Berproses telah menjadi. Ya, nggak ada dalil Yesus itu firman, nggak ada. Loh, firman yang menjadi manusia. Iya, firman menjadi manusia kan sama sudah itu. Iya, tapi firman itu kan perkataan. Firman itu perkataan. Sementara firman Yesus ini yang kau anggap firman ini menerima firman. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Kalau Yesus firman, boleh di situ ditulis Yesus-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Yang ngomong nih Yesus nih. Si firman yang ngomong. Apakah masuk akal si firman menerima firman? Loh. Firman itu diterima Yesus dari Allah, dari Bapaknya kan? Betul. Nah, ya kan? Ya. Jadi firman diterima Yesus dari Tuhan, dari Allah. Iya. Ya, Wahyu 1:1, dia dikaruniai wahyu atau firman betul. Tuhan. Nah, kenapa kau menganggap Yesus ini bagian dari Tuhan? Itu kan saya sudah bilang tadi. Ilahinya lah sehingga kau tuhankan. Ya, itu kan saya sudah bilang tadi. Itu kan Yesus itu dari mana? Dari mana sumbernya Yesus itu? Asalnya. Saudara, Gurunda kan belum ini, mungkin belum nyimak, belum atau sibuk ya, teman-teman, sabar ya. Kalau Gurunda itu buka mic, berarti dia mau masuk. Oke, saudara ya, Bang Andreas. Firman itu perkataan. Maksud kamu, Yesus ini firman atau hasil dari firman? Coba diulang lagi. Gini, saya ini berfirman, mohon maaf ya, saya contoh aja sederhananya, logikanya. Saya ini ngomong, berkata-kata, firman itu kan perkataan. Tolong buatkan aku secangkir teh. Aku nih ngomong sama pelayan kan, sebuah warung nih. Tolong buatkan aku secangkir teh. Ini keinginan saya, kehendak saya ingin secangkir teh. 5 menit kemudian, firman saya telah menjadi secangkir teh. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Perkataan saya sudah berwujud menjadi secangkir teh. Sama Yesus. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bunda. Jauh sekali analoginya jauh. Saya kan berfirman, analoginya gini, logikanya gini. Saya berfirman, ngomong. Dengar dulu sebentar, Bang, baru masuk itu, tidak masuk. Saya ngomong, ya baru saya masuk ke data. Saya ngomong nih, pelayan, tolong ya buatkan saya secangkir teh. Ini saya berkata-kata di berfirman, memerintahkan. Kalimat yang saya keluarkan ini kalimat perintah kepada pelayan. 5 menit kemudian ada teh di depan saya. Teh ini adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari perintah saya. Perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tidak. Itu adalah hasil dari perkataan saya. Kita buktikan. Jangan apa-apa, kita buktikan. Kita masuk ke data. Ketika Gabriel menemui Maria, apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Gabriel beri salam kan? Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Menyampaikan. Apa yang ingin disampaikan Gabriel nih? Firman Tuhan. Menyampaikan. Kan dia mengaku utusan. Aku ini utusan Tuhan kepadamu.
menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri dia nama Yesus. Ini yang disampaikan Gabriel, ini adalah firman Tuhan. Dikutip ulang oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria. Ya, ini firman ini yang dibawa Gabriel ini, ya enggak, sebentar. Yang dibawa Gabriel ini, saudara, adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Gabriel mengaku utusan kan, aku ini utusan Tuhan kepadamu Maria, menyampaikan. Yang disampaikan ini apa? Titah atau kalimat perintah atau firman dari Tuhan disampaikan kepada Gabriel, Maria. Kaget Maria kan? Maria kaget kan? Loh, aku tidak bersuami, bagaimana mungkin bisa hamil? Bla bla dan selanjutnya. Maria, Elizabeth sanakmu itu pun usia kehamilannya sudah 6 bulan, yang disebut mandul. Mandul ini si Elizabeth, istrinya Zakaria, menghamilkan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya atau Yahya. Nah, apa kata Gabriel lagi? Sanakmu ini Elizabeth usia kehamilannya 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan heran Maria, bagaimana aku bisa hamil? Nggak ada pernah disentuh laki-laki. Mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu data-data di Bibelmu. Jadi saya ingin berkata bahwa jangan karena Yesus ini hasil dari firman, kau menganggap dia ada keilahiannya. Nggak. Semua tercipta atas firman Tuhan. Tuhan ini yang berkalam, kalamullah. Kalam Tuhan ini, kalimat perintah dari Tuhan keluar, dibawa oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria. Maria menerima firman perkataan dari Tuhan ini, firman Tuhan ini. Kemudian terjadilah Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya tadi itu, minta secangkir teh, perkataan saya, kalimat perintah yang saya sampaikan kepada pelayan, sudah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Itu hasil dari perkataan saya. Gitu kira-kira Bang, simpelnya Bang. Silakan. Tidak, kalau analogi itu ya berbeda itu kalau saya menanggapi analoginya ibu itu bahwa ketika saya memerintahkan atau menyuruh orang kan untuk membikinkan saya sebuah secangkir teh. 5 menit kemudian teh itu sudah ada kan, berarti firman perkataan saya ini tadi menjadi teh itu kan, itu enggak masuk itu kan ketika Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman, dia menciptakan sambil berfirman. Mazmur Bang, Mazmur 33 nomor berapa ya? Allah menciptakan dengan berfirman. Baca tuh Mazmur. Iya betul. Ini kan segala maksudnya sesuatu diciptakan atas kehendak. Ini loh ya, bedakan ya. Bunda tadi kan hanya memerintah atau menyuruh, tapi bukan jadi ada yang melakukan perintah ibu itu, bukan berarti perintah ibu itu yang langsung menjadi teh ya. Tapi hanya ibu itu menyuruh. Dan Maria hamil. Maria kan hamil itu, berproses kan 9 bulan. Apakah ketika Gabriel menyampaikan itu langsung brojol Yesus atau jatuh dari langit? Kan berproses. Maksudnya saya luruskan dulu kan. Maksudnya saya luruskan pemahaman ibu tadi kan bahwa teh itu yang menjadi perkataan saya itu yang menjadi teh. Tidak. Perkataan saya yang menjadi itu yang saya kehendak, Bang. Kehendak saya Bang. Kalimat perintah dari saya Bang yang menjadi secangkir teh. Beda ya, itu kan ibu hanya memerintahkan untuk dibikinkan teh. Ya, ibu kan menyuruh dibikinkan teh. Ketika teh datang itu, bukan berarti perkataan ibu ini yang jadi teh. Tidak, itu kan ibu hanya hasil Bang, hasil Bang, wujud dari perintah saya, wujud dari kalimat perintah yang saya sampaikan. Wujudnya itu secangkir teh, wujud. Makanya Yohanes 1:14 Bang. Yohanes 1:14 firman itu Bang, ingat kata-katanya ya. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya, dengar dulu Bang, Abang dengar dulu supaya enggak tertimpa-timpa. Perkataan saya itu, kalimat yang saya sampaikan itu telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Itu hasil kalimat perintah saya. Beda.
Ya iya terserah Aduh, kau bang. Bunda. Yang penting analoginya gitu, simpelnya supaya kau jangan menuhankan. Karena data di Bible tidak ada tertulis Yesus itu firman. Nggak ada. Nggak begini ya. Ibu itu kan bukan perkataan ibu yang menjadi tetapi ibu itu hanya menyuruh hanya menyuruh membikinkan teh. Jadi berbeda itu kalau perkataan ibu itu yang langsung jadi teh, bukan begitu. Jadi ibu ini hanya menyuruh dibikin. Bang, tapi di sini, bang, sedikit lagi ya, bang. Saya ini ngomong nih sama pelayan nih. Pelayan menyampaikan ke dapur umum, dapur chefnya ya kan, disampaikan, diraciklah. Gabriel ini membawa firman dari pelayan. Misalnya nih, pelayan ini adalah Gabriel. Contoh ya, mohon maaf ya. Gabriel ini pelayan. Saya ini taruhlah saya ini berfirman, mohon maaf sekali. Contoh simpel aja. Saya ngomong kepada pelayan. Pelayan ini adalah Gabriel. Saya misalnya saya ini berfirman kepada Gabriel, atau Tuhan berfirman kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan kepada Maria. Saya berfirman kepada menyampaikan kalimat perintah kepada pelayan. Pelayan menyampaikan kepada pelayan menyampaikan kepada bagian chefnya di dapur ya. Chefnya di dapur ini meracik ini secangkir teh. 5 menit kemudian muncul teh. Nah, Gabriel setelah membawa perintah dari Tuhan, Gabriel nih menyampaikan kepada Maria. Maria ini taruhlah yang meracik teh di dapur ini. Ya, Maria ini taruhlah yang meracik teh. Ketika Gabriel, taruhlah pelayan ini adalah Gabriel menyampaikan kepada Maria, diraciklah teh itu, diraciklah Yesus ini dalam kandungannya kan berproses kan. Berproses. Kemudian 9 bulan lahirlah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Itu prosesnya bang. Analogi sederhananya. Kalau kita tanpa mengikuti doktrin dogma atau Yesus itu harus Tuhan. Saya paham maksud ibu, saya paham. Tapi cuma analogi ibu itu kita bangun itu ada bahan ya. Jadi ibu di sini itu memerintahkan saja, tapi bukan kalimat ibu itu yang langsung menjadi teh. Jadi bedakan itu ya. Nah, tetapi ibu ini hanya menyuruh membikinkan sesuatu teh. Teh itu kan sudah ada, tinggal bahannya kan itu Gabriel sudah ada. Membawa bang, kan Gabriel mengaku, aku ini utusan Tuhan. Apakah firman Tuhan yang langsung jadi Yesus? Enggak. Gabriel membawa firman Tuhan menyampaikan kepada Maria. Pelayan membawa perkataan saya menyampaikan kepada bagian dapur. Kasih saya menjelaskan itu biar kita, soalnya sudah larut malam juga ini, biar cepat selesai. Jadi perintah yang disampaikan Allah tadi kepada Gabriel itu kan menyampaikan datang menyampaikan berita itu kepada Maria bahwa engkau akan mengandung kan? Betul tidak? Engkau akan mengandung. Iya. Ya toh? Anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Ya kan belum ada Yesus toh? Belum ada Yesus pada waktu itu. Iya, belum ada. Baru perkataan yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Belum ada Yesus. Iya, ini kan setelah Maria mengatakan, baiklah, dia terima perkataan malaikat itu, terjadilah proses kehamilan. Itu bang. Iya. Lahirlah Yesus. Oke, saya sampaikan ya. Ya. Tapi Yesus ini dari mana? Dari Roh Kudus, ya. Jadi yang menjadi dari mana Yesus dari Roh Kudus, Bang? Tidak ada data di Biblemu Yesus dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bukan Roh Kudus yang jadi masuk di kandungan Maria. Bukan. Coba apa Ibu kan ada enggak kitab di situ? Coba ada kitab enggak di situ? Kalau bicara Roh Kudus lagi Bang, Elizabeth itu sejak hamil dia kepenuhan Roh Kudus. Elizabeth. Kalau coba baca enggak begini, artinya ini data ya. Ibu kan tadi mengatakan Yesus itu tidak ada di situ dari Roh Kudus. Coba baca Matius ya. Kita buka ya. Matius pas. Ada enggak kitab di situ ya? Matius pasal Matius. Ya ini kan maksudnya Yesus itu kan ibu tadi bilang itu bukan dari Roh Kudus. Ini Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya kan? Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, betul kan? Coba baca itu Lukas 1:41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kenapa lari? Enggak, ini loh, jangan lari. Ini kita bicara soal kelahiran. Ini kita runut dulu kelahiran Yesus ya. Cerita tentang kelahiran Yesus kita baca di Lukas itu lengkap. Nah, kita baca di sini ya. Yesus. Ini kan Yesus. Jangan ke Elizabeth. Ini kan Yesus dulu kita selesaikan. Lah, Yesus kan Gabriel bilang, Maria, ya, anakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel ini berkata kepada Maria, Maria, kau hasil sperma. Sebentar. Kata Gabriel kepada Maria, Maria, kau jangan kaget. Anakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel ini berkata, kau jangan heran kalau kau tidak ada sel sperma kau bisa hamil. Kan Maria heran, saya tidak disentuh laki-laki kok bisa hamil. Gabriel bilang, sanakmu itu lagi mandul bisa hamil dia. Sanak familimu itu kan dia sanak famili dengan Elizabeth. Sanakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Malaikat mengatakan di situ mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Sarah sudah mati haid. Jadi 3 perempuan-perempuan istimewa di Bible ini bisa hamil karena bagi Allah itu mudah. Ketika Sarah dikatakan malaikat, Sarah tahun depan aku datang dan engkau akan hamil. Tersenyum kecil Sarah. Ditegur oleh malaikat, Sarah, kenapa kau tersenyum? Bagaimana mungkin malaikat aku hamil? Aku mempunyai seorang anak. Suamiku sudah lanjut usia. Aku sudah mati haid. Kata Sarah. Ya, istri Abraham sebelum menghamilkan Ishak. Suamiku lanjut usia. Saya sudah mati haid. Ditegur oleh malaikat. Sarah, bagi Allah itu mudah. Itu mudah bagi Allah. Betul tahun depan hamil dan melahirkan Ishak. Kemudian Elizabeth mandul bisa hamil. Ditampilkan di situ disampaikan oleh malaikat. Jangan heran kau Maria. Elizabeth pun hamil. Padahal dia mandul. Kau tanpa sel sperma bisa hamil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus turun atasmu dan bla bla tu Allah yang maha tinggi. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kita buka ya. Nih, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Allah menyuruh malaikat Gabriel menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau, Yesus belum ada. Ya, malaikat sudah menyebut Tuhan. Karena apa kata Yesus di dalam Matius? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa atau Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi. Bukan Yesus ya. Nah kita lanjut kembali ke sini ya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itulah bertanya dalam hati. Apa arti salam itu? Kata malaikat kepada, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nih, ini firman yang disampaikan ini. Karena dia mengaku tadi utusan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu Allah. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan. Tuhan Allah. Yesus belum ada. Dan disebut Tuhan. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan dengan Allah itu satu identitas, satu deity ya. Satu hakikat enggak terpisah. Beda kalau kita sudah masuk pembelajaran penerjemah dengan si Paulus. Tuhan
apa ya? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi yang akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ditambah lagi oleh malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat berkata, Maria, kau tidak ada suami, tapi Elisabeth itu yang mandul bisa hamil. Kau tanpa sel sperma tentu bisa hamil juga, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bla bla seterusnya. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya yang saya sampaikan kepada pelayan, diteruskan kepada bagian dapur, jadilah secangkir teh itu hasil dari kalimat perintah saya. Hasil firman saya itu jadi secangkir teh. Diproses di dapur, diproses di kandungan Maria. Lahirlah Yesus. Yohanes 1:14, Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia, berproses. Tidak ada data di Bible Yesus itu firman, gak ada. Tapi firman itu telah menjadi manusia. Gitu bang, simpelnya. Ini kita sampaikan, kau terima ya. Alhamdulillah, kau tolak nggak masalah ya. Ketika kita sudah sampaikan. Oke, yang lain silakan. Coba gantian ya. Gantian, ada lagi yang naik kah atau bagaimana? Bentar Bang Andreas, saya izin iklan dulu ya. Soalnya kalau ibu ini tadi yang tidak masuk bagi saya itu analoginya kan, karena dia menyuruh itu membuat. Jadi bukan perkataan ibu itu yang langsung menjadi teh. Ya, tapi teh itu sudah ada bahannya, cuma ibu ini menyuruh membikinkan teh. Nah, kalau Yesus ini memang langsung perkataan, langsung firman itu yang menjadi. Nah, gitu ya. Emang tidak, sebentar, emang Gabriel itu apa kata Gabriel? Gabriel kan mengatakan dia diutus. Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Saya mengutus pelayan ini, dia sampaikan apa yang saya amanahkan kepada pelayan ini, dia sampaikan kepada bagian dapur. Iya betul, tapi maksud di sini masa ibu tidak tanggapi pernyataan saya bahwa ibu ini teh ini yang jadi teh ini kan bukan langsung perkataan ibu yang jadi teh, tetapi hasil bang, hasil dari kalimat perintah saya, betul, hasil. Iya hasil ya, hasil. Yesus pun hasil bang. Yesus pun hasil. Bukan, makanya Yohanes 1:14 firman itu telah hasil, tetapi memang firman itu telah menjadi manusia ya. Iya, itu yang menjadi manusia, telah menjadi manusia. Nah, sulit kali dinangkap ya. Jadi sulit kali saudara kita nangkap. Memang ya, karena di kepalamu bang, di kepalamu itu doktrin berbeda. Bukan dogma, tetapi ini kan pengetahuan saya seperti kita itu. Rubah sedikit polanya ya. Silakan Bang Peta. Pak Andreas, lanjut gantian ya, lanjut. Begini, ya, saya barangkali kita sebentar ya, karena kita harus dulu satu pemahaman bahwa firman itu apa sih? Itu ya, firman ini kan kita pahami, karena makanya terjadi dari perbedaan penafsiran. Firman perkataan katanya. Oke. Artinya ini sebentar juga analogi pakainya. Kita perkataan. Menurut perkataan. Nah, kan tidak mungkin perkataan itu menjadi kalau tidak ada contoh begini ya. Saya mau berkata kepada Pak Andreas. Kalau cuma sebegitu kan itu baru perkataan. Tapi perkataan yang saya mau ucapkan, yang saya mau bilang sama Pak Andreas kan belum diketahui, betul tidak Pak? Betul nggak? Belum diketahui ya. Saya mau ketemu intinya di sini ya, soalnya saya ada ya, jadi saya katakan di sini ya bahwa sebentar. Jadi perkataan itu ya contoh.
contoh tadi kan, Tuhan itu menciptakan kita sepakat langit dan bumi ya. Itu adalah perkataan, kan? Betul nggak? Nah, kan belum ada, baru Betul. perkataan. Firman itu belum ada hasilnya, hasil kata-kata saya itu belum ada. Nah, begitu saya katakan, saya berkata kepada Pak Andreas, saya mau bertemu di Toraja. Itulah buah daripada hasil perkataan saya. Kalau berkataan Pak itu belum ada maknanya, belum ada maknanya. Kenapa? Karena firman itu kan melekat pada diri Allah. Oke. Nah, nanti setelah dia berkata, saya mau ketemu Pak Andreas di Toraja. Berarti itulah buah hasil perkataan saya. Itulah makna daripada perkataan saya tadi. Ketemu Pak Andreas di Toraja. Begitu pula tadi yang dijelaskan oleh Bunda Rahma. Bahwa kalau tadi mengatakan Pak Andreas mengatakan bahwa Bunda Rahma mengatakan bahwa itu sudah ada bahannya. Nah, sudah ada bahannya kan. Nah, sama dengan Yesus, Pak. Karena Yesus itu melalui Roh Kudus oleh Allah Subhanahu, kan kita tadi sudah sepakat dari awal bahwa Tuhan kita itu penciptanya satu Allah. Semua sumber itu dari Allah, memerintahkan kepada malaikat Gabriel, kalau kamu turun ke bumi bertemu dengan hambaku yang namanya Maryam. Sampaikan bahwa nanti dia akan hamil dan menghasilkan seorang anak. Jadi bukan Gabriel datang kepada Maria itu, bukan perkataan Gabriel, tapi dia hanya penyampaian firman. Sampai perkataan dari Allah, sampaikan kepada Maria. Hasillah Yesus, lahirlah Yesus. Betul itu. Betul. Jadi bukan hanya barangkali hanya karena beda-beda penafsiran saja, sebenarnya sama-sama gitu. Iya betul itu. Ini yang masuk akal ini. Ini yang maksudnya saya lebih pahami karena ya itu kan malaikat itu diutus untuk menyampaikan kepada Maria, ya kan. Nah, jadi Allah itu memberikan firman kepada malaikat itu untuk menyampaikan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung kan seorang laki-laki dan engkau menamai Yesus. Gitu. Tetapi itu untuk buah dari perkataan itu ya jadilah Yesus. Yesus ini dari mana? Yesus itu dari mana? Perkataan itu. Yesus itu dari mana? Dari Roh Kudus. Itu kan tertulis di situ. Engkau akan barangkali perlu kita diskusikan ya, bukan salah. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Itu dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah tertulis engkau akan mengandung dari Roh Kudus, nggak ada. Jangan menyesatkan Bang ya. Tidak ada tertulis engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang tinggi akan menaungi engkau. Bunda. Baca itu. Jangan menyesatkan. Pasal 1 berapa tadi? Matius 1 ayat 2 ya? Ayat 20. Pasal 1 ayat 20. Coba baca. Ini kan kita tidak mungkin lari dari ini, apalagi saya itu sesuai dengan konteks. Kalau saya boleh tanggap itu Pak Andreas, maksudnya itu mengandung dari Roh Kudus, itu pembawa firman. Tetapi ketika ia mempertimbangkan Roh Kudus itu yang akan membawa ke, menurut Pak sebentar dulu, saya belum paham ini kalau pemahaman Pak Andreas. Apakah Roh Kudus dengan malaikat Gabriel itu sama Bapak? Kalau menurut Pak Andreas? Begini ya, malaikat ini kan sudah ada wujudnya ya. Tidak usah kita tanggapi. Menurut Pak Andreas, antara Roh Kudus dengan Gabriel yang datang ke Maria itu, menurut Bapak sama apa enggak? Kalau Roh Kudus ini kan maksudnya kalau kita mau langsung begitu ya susah orang memahami ya. Tapi kan ada kita rujukannya untuk menyampaikan. Jadi malaikat ini ya dia juga kan kudus, itu malaikat, ya kan? Iya, maksud saya itu yang datang ke Maria, Roh Kudus yang disebut malaikat Gabriel atau lain? Begini lain. Ya,
Itu kan itu sudah tertulis. Malaikat sudah tertulis. apa itu? Kok bertele-tele kali jawaban Anda? Kan yang datang kepada Maria itu Gabriel. Iya, Nah, Gabriel, yang Roh Kudus itu apa? Malaikat apa itu yang Roh Kudus? Roh Kudus ini namanya roh ya, Roh Kudus. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena itu roh Allah itu. Ini namanya Roh Kudus. Nah, berarti itu bukan malaikat. Bukan malaikat. Bukan malaikat. Itu aja ditanya, kau aja rumit jawabnya. Oke, bukan malaikat. Berarti Roh Kudus itu roh Allah, gitu. Ya, roh Allah. Nah, jadi yang di dalam tubuh Yesus itu roh Allah, gitu maksudmu? Ya, jadi maksudnya Yesus ini adalah roh Allah, roh. Kenapa dikatakan kudus? Karena Allah coba itu kau baca Mas Zakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Roh apa lagi tuh? Ada roh Allah, ada roh manusia. Coba. Zakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Bentar, Bun. Saya yang masuk. Roh apa lagi, Bang? Kalau ada Roh Kudus di dalam tubuh Yesus, ada lagi roh ciptaan Allah. Berapa tuh? Sementara Barnabas pun dipenuhi Roh Kudus, Yesaya pun dipenuhi Roh Kudus. Kenapa enggak ada yang Tuhankan dia? Nah, kita lihat sedikit data dulu ya. Sedikit data. Saya hanya membuktikan bahwa Tuhan itu berfirman untuk menciptakan sesuatu, Bang. Ini izin ya. Nih. Ya. Dibaca nih, Bang. Ini di Mazmur ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Maka bila Tuhan itu ingin menciptakan, dia berfirman. Jadi sekalipun kau jungkir balik mengatakan Yesus itu firman, berarti banyak firman, berarti banyak Tuhanmu, Bang. Kalau kau mati-matian menganggap Yesus itu firman sementara tidak ada data di Bibelmu Yesus itu firman. Kalau Yesus hasil dari firman, Yohanes 1:14. Terus bagaimana? Itu bisa. Terus bagaimana Ibu? Ini loh, bagaimana Ibu menyimpulkan itu firman telah menjadi manusia dan jadi apa itu firman? Jadi Yesus kan? Telah Bang berproses, telah menjadi. Adonan ini telah menjadi kue. Adonan ini telah menjadi kue. Perkataan saya, Bang, telah menjadi secangkir teh. Kalimat perintah Tuhan telah menjadi cakrawala. Tidak. Itu tidak masuk sama sekali bagi saya analogi Ibu itu. Yang masuk itu bahwa ini kan perkataan yang langsung menjadi, bukan ada bahannya. Nah, gitu loh. Tapi perkataan ini contohnya kayak gimana Bang, itu kan analogi dari saya supaya mudah dipahami. Kalau bahannya itu ya innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadi. Kok bahan kau tanya? Loh, ini kan Kejadian 1:3, Bang. Makanya saya Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Enggak ada bahan. Kalau Allah hendak menciptakan, tadi yang kita analogikan itu manusia. Ini kan Ibu menjawab sendiri analogi Ibu. Itu kan memang sudah betul itu bahwa jadilah memang firman yang menjadikan terang kan? Firman yang menjadikan terang, memang bukan susah, Bang. Memang susah. Bukan perkataan Ibu yang menjadikan tetapi Ibu itu hanya menyuruh. Oke, Bang. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Kita dulu mundur sedikit. Izin ya saudaraku ya. Kalau Gurunda mau buka mic, aku diam ya Gurunda. Silakan atau yang lain. Nah, saudaraku dengar ya, saudara sebangsa kita ya, seiman enggak lah. Ketika Yesus di Yohanes 17:3, apa kata Yesus? Hidup kekal mengenal engkau satu-satunya, cuma satu loh. Ya, Anda aja yang menduakan, menyekutukan. Padahal pengajaran Yesus satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Yesus di situ mengaku dirinya utusan. Kemudian Yohanes 13:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Tugas Yesus ini penyampai firman. Karena dia adalah rasul. Tadi Ibrani 3:1 Yesus rasul. Rasul itu menerima firman, kemudian firman dia sampaikan.
Ya, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman kemudian dia sampaikan kepada mereka, kaumnya Bani Israel, bukan pula kepada oten yang berkulit kayak yang ini Bang, pemakan babi, bukan. Jadi Yesus itu Bang, tak satu pun data di Bibelmu dia adalah firman. Tapi hasil. Makanya saya bilang apa itu di Yohanes. Kasih saya data. Kasih saya data. Kalau kau ngotot Yesus firman, kasih saya data. Di mana data di Bibelmu Yesus itu firman? Kasih. Nah, itu coba baca itu yang 14 itu Yohanes 1:14. Apa itu? Baca kau baca Bang. Kau yang bawa data, kau yang baca. Baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Di mana di situ Yesus itu firman? Saya bertanya ke Anda. Karena Anda mengimani Yesus itu firman. Sekarang minta saya datanya di mana? Yesus itu firman mana? Kalau firman itu telah menjadi manusia, berproses 9 bulan dalam kandungan Maria, telah menjadi manusia itu baru berproses. Sama seperti saya ketika saya memberikan kalimat perintah kepada pelayan, berproses di dapur tuh, dibuat, diracik tuh secangkir teh. Jadilah secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Teh itu ada hasil dari perkataan saya, hasil dari kalimat perintah saya. Begitu pula Allah ketika berfirman, firmannya ini disampaikan oleh Gabriel. Bang, berbeda. Iya, karena kau dogma doktrin Bang. Berbeda. Gabriel ini Bang membawa firman Tuhan. Yang saya di sini, yang saya sekarang kita gitu, buktikan pembuktian terbalik. Saya sudah kasih kau data-data. Sekarang pembuktian terbalik. Di mana Yesus firman? Sekarang kau buktikan dong dengan data-data mana? Apa itu Yohanes 1:14? Di mana di situ Yesus itu firman? Ayolah Bang, jangan kau di sini dipunipu mana? Di mana Yesus itu firman? Kan kau imani Yesus itu firman, padahal Yesus hasil dari firman Allah. Sekarang mana Yesus itu firman? Ayo. Coba baca itu 14 itu ya, firman itu telah menjadi manusia. Iya, di sini mana Yesus itu firman, bukan firman itu telah menjadi manusia. Kalau telah menjadi manusia berproses Bang, berproses 9 bulan dalam perut Maria, kemudian dilahirkan, jadilah dia seorang manusia. Ya, itu Yesus kan? Iya, tapi kan tidak ada tertulis Yesus itu firman. Firman itu perkataan. Apakah Yesus ini perkataan? Kau pikir perkataan itu bisa disunat? Firman telah menjadi manusia. Halo. Kita semua ini hasil dari firman. Tadi aku sudah kutunjukkan Mazmur. Ya, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Mazmur tadi Bang. Tuhan menciptakan dengan berfirman. Segala sesuatu terjadi dengan firman. Tidak, dengar dulu Bunda. Berarti Tuhan tuh. Apakah waktu Allah menciptakan kita manusia itu Allah cuma berfirman? Waktu manusia ya? Kita ini ciptaan Tuhan semua Bang. Kehendak Tuhan. Katanya kita ini firman. Apakah waktu diciptakan hasil tidak ada kita ini firman Bang. Tidak ada kita ini firman. Hasil dari firman Tuhan. Hasil dari kehendak Tuhan. Makanya untuk membuktikan imanmu itu yang hanya imani doang, nggak mau berpikir, akal kau matikan. Saya minta data di mana Yesus itu firman. Di mana Yesus itu firman? Di mana? Nggak ada di situ tertulis Yesus firman Bang. Nggak ada. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau telah itu berproses. Adonan ini telah menjadi kue. Itu berproses. Sama Yesus berproses. Itu hasil dari kalimat perintah Tuhan. Berproses 9 bulan dalam kandungan Maria. Kata malaikat, Maria, kau tanpa sel sperma, Elizabeth tanpa sel telur bisa hamil. Kau tanpa sel sperma pun bisa hamil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu data di Bibelmu. Kok kalian sulit kali menangkap itu? Bagi Allah itu nggak ada yang mustahil Bang. Lah kenapa Anda mau menyamakan Yesus ini dengan Allah itu sendiri? Kenapa? Padahal itu adalah hasil. Halo. Terus kenapa Anda tuhankan? Nah, kenapa Anda tuhankan Yesus? Kenapa? Kita mutar balik lagi. Saya kan sudah bilang tadi, arti menuhankan itu. Ya kan? Sudah baca sendiri di situ tadi kan definisinya apa itu. Oke, kita masuk pembuktian kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Kita masuk ke pembuktian. Kita masuk ke pembuktian Yesus itu bukan Tuhan.
Ya bukan Tuhan bagi yang tidak menuhankan, betul. Betul itu Bunda. Di sini, Yesus dengar, saya kasih pembuktian Bang. Saya kasih pembuktian di Kisah Para Rasul dulu Bang, dengar ya. Kalau Yesus itu bukan. Itu. Yang Tuhan itu adalah betul. Allah. Yang Tuhan itu adalah Allah ya. Kita masuk di pembuktian di data-data yang Allah juga itu ini Bunda ya. Allah juga itu bukan Tuhan yang tidak menuhankan Allah. Saya bukan saya tidak bahas itu. Allah itu adalah Tuhan. Kita masuk di data. Kau kan membedakan Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Enggak bisa. Kita masuk di data ya. Coba kau buka Bang. Coba kau buka Ulangan 435 Bang. Ulangan 435 kau buka. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Tuhanlah Allah. Sementara yang kau imani, Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ini kan janggal imanmu ini. Yang masuk akal. Data di Bible, Tuhanlah Allah. Halo, Bunda. Data di Bible, Bang, Tuhanlah Allah. Bunda, sadar enggak bahwa ibu ini menyerang orang itu yang tidak diimani orang? Itu namanya apa? Instrumen argumen. Di Bible ini kok menyerang? Ini data di Bible-mu, Ulangan 435, Tuhanlah Allah. Kau menuhankan Yesus, sementara yang di Bible-mu, yang Tuhan itu adalah Allah. Sementara kau menuhankan Yesus, di mana ini akalmu, Bang? Ulangan 439, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah, yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Bang. Tuhanlah Allah. Dengarlah orang Israel. Ketika seorang bertanya kepada Yesus, hukum terutama, apakah hukum terutama? Dijawab oleh Yesus, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ini Yesus ngomong loh. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah. Nah, kalau masuk ke pengajaran si Paulus di 1 Korintus 8:6, dia pisahkan. Hanya satu Allah di surga yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Udah terpisah situ, ada kata penghubung dan. Berarti dua di situ identity, dua pribadi. Ada Bapa, ada Yesus. Ada Bapa itu Allah, ada Tuhan yaitu Yesus. Udah dipisahkan di situ. Tapi pengajaran para nabi-nabi terdahulu, pengajaran Yesus, Tuhan Allah. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Ulangan 6:4, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak terpisah, Bang. Allah itu Esa. Esa itu kan satu toh. Iya, Tuhan toh, Tuhan Allah. Iya, bukan betul. Di situ ada Yesus, ada dua kah itu Allah? Allah itu dua kah? Sudah benar kan? Allah Bang, itu satu. Tuhan iya, makanya saya bilang kan, makanya kan saya sudah bilang, sudah akui bahwa pahami. Tapi pengajaran Yesus kita buka ya, kita buka pengajaran Yesus. Kalau pengajaran Paulus, nih pengajaran Paulus, saya kasih lihat data ya, pengajaran Paulus nih. Yang membuat kau tersesat sesat-sesatnya, Bang, pengajaran Paulus nih. Oh, sesat. Iya, makanya kita buktikan, Bang, nih. 1 Korintus 8:6. Nih saya kasih data, Bang ya. Nih, saya kasih data nih. Di sinilah pembuktiannya bahwa Paulus menyesatkan, kerjasama dengan penerjemah lain tentunya ya, Bang ya. Nah, nih Bang. Namun bagi kita, makasih saudara. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Satu Allah saja yaitu Bapa. Ini 1 Korintus Paulus ya. Satu Allah saja itu Bapa. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Jadi si Paulus memisahkan antara Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Dipisahkan. Bunda. Sementara pengajaran ini ada sabar dulu. Ini ada kata penghubung dan berbeda antara Allah dengan Tuhan. Allah dengan Tuhan berbeda pengajaran si Paulus. Dengar dulu, Bang, biar kau pinter, jangan tersesat. Dengar dulu. Saya sudah pinter. Kalau kau pintar, nggak mungkin kau menuhankan Yesus. Itu ajaran Paulus. Sementara kau tadi menolak. Ini sudah dari tadi ngomong terus. Bagaimana saya? Ini saya kasih pembanding dulu, Bang. Di sini ajaran si Paulus ya. Semangat kalau tidak bisa dikasih. Di sini ajaran Paulus. Sebentar, Bang, sebentar sedikit lagi. Di sini ajaran Paulus ya, 1 Korintus 8, terpisah antara Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Berarti dua di sini pribadi, dua identiti ya. Kita masuk ke perjanjian pengajaran para nabi. Bukan ini tadi si Paulus ya. Nah, kalau kita masuk ke pengajaran para nabi, di situ tertulis, sebentar, Bang. Tuhanlah Allah.
Tidak ada yang lain. Saya kasih satu aja data baru kau tanggapi, baru masuk saudara saya yang lain ya. Ulangan 435 aja, ulangan 435. Kita masuk di ulangan 435. Ulangan 435. Nah ini Bang. Tadi terpisahkan antara Allah itu dengan Bapa, Tuhan. Allah dengan Tuhan terpisah. Tapi kalau kita masuk ke pengajaran para nabi-nabi terdahulu, di ulangan 6:35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Dalam Islam, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhanlah Allah, Bang. Tidak terpisah. Tapi kalau kita merujuk kepada pengajaran si Paulus 1 Korintus 8:6, terpisah antara Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Inilah yang membuat kalian sesat. Maka saudara, sampai sekarang oneness, Yesus only ribut dengan Tritung. Ini. Cuma lah. aja itu. Sekarang kau buktikan makanya Yesus kasih saya itu. kesempatan, makanya saya kasih Silakan. kesempatan. Jawab Bang, silakan Bang. Silakan. Itu kan yang dinarasikan ibu itu yang tertulis di kitab itu benar itu. Tuhan Allah pinter. Tuhan Allah tidak ada yang Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali kan? Dia, Bang. Kecuali Dia, betul kan? Betul itu. Iya betul, kau aja yang menuhankan Yesus. Tuhanlah Allah. Memisahkan antara Allah Bapa dengan Yesus yang Tuhan. Kalian kan gitu. Itu ulangan kan? Jadi itu kan Yesus belum lahir itu. Itu kan kitab para nabi itu. Ya kan? Oke, Yesus belum lahir. Kita masuk ke perkataan Yesus ya. Ini alasanmu lagi ya. Kita kejar ke perkataan Yesus. Yesus sudah lahir karena Yesus yang ngomong. Banyak kali alasannya karena dogma doktrin ya. Banyak alasan loh. Kita kan sesuai dengan konteks. Kau tadi bilang Yesus belum lahir. Ya, oke. Masuk di sini ya. Ayo. Apa kata Yesus, Bang? Kita kasih juga kesempatan kita lah, jangan teruskan supaya ya, bisa kita. Aku mau ngeyel, Bang. Bang, kalau kau ngeyel mau nipu kami bantah, Bang. Lu kok menipu? Saya katakan menipu enggak? Enggak ada, cuma pikiran ibu aja itu yang lain. Nah, kita masuk di sini perkataan Yesus. Bang, ini Matius 22:31 ya, Matius 22:37. Kita masuk di Matius 22:37. Oke. Kau tadi bantah karena kau bilang Yesus belum lahir toh. Itu di kitab Ulangan punya Musa. Baik, kita masuk di Perjanjian Baru. Nih, di Matius ini Perjanjian Baru. Apa kata seorang murid bertanya, Yesus itu dipanggil guru, nggak ada yang manggil Yesus Tuhan. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan ragamu, dengan segenap akal budimu. Kau disuruh berakal, Bang, jangan matikan akal. Dengarlah, kasihlah Tuhan Allahmu, tidak terpisah. Ini yang ngomong nih Yesus. Kemudian kita masuk ya. Kemudian kita masuk di Matius ini. Matius